Kadang seseorang menghadapi satu masalah, kalau cara berpikirnya sempit, opsinya sempit, kayak aduh nggak punya pilihan deh, cuman ini doang gitu. Halo teman-teman coach. Nah, di video kali ini saya mau cerita sebenarnya salah satu referensi yang paling menarik dalam dunia visual coaching. Nah, buat Anda para coach dan juga pemerhati pengembangan SDM, Anda wajib tonton video ini sampai selesai. Kenapa? Karena Anda akan tahu rahasianya kenapa visual coaching itu sangat efektif ya, gitu. So, ini adalah salah satu bukunya, covernya nggak tahu udah hilang. Tapi bukunya judulnya Visual Intelligence, Anda bisa cari itu nanti. Di buku ini karangan dari Amy E. Herman ya. Sebenarnya ada dua hal yang menarik saya sih. Yang pertama itu adalah tentang mastering the fine art of observation. Jadi poinnya adalah tentang observasi. Kemudian satu lagi tentang menganalisa media visual itu dari berbagai foto. Analyzing from every angle. Nah, sebenarnya kenapa ini menarik ya? Kita lihat dulu dari bagaimana sebuah masalah itu terjadi ya. Karena pada dasarnya semua hal yang terjadi di dunia ini kan adalah netral nih. Cuman karena pengalaman, karena konteks yang terjadi saat itu, situasi yang terjadi di lingkungannya Koci, itulah yang akhirnya membentuk atau membuat Koci mendefinisikan sesuatu itu menjadi sebuah masalah. Kadang satu contoh yang sering kali saya ungkapkan adalah pertanyaan tentang hutang misalnya. Hutang itu sesuatu yang itu masalah atau solusi sih gitu. Maka akan ada sekelompok orang yang bilang itu masalah, sekelompok orang itu melihat sebagai solusi ya. Nah, ini adalah balik lagi bagaimana seseorang punya pandangan melihat atau mempersepsi satu hal yang tadi netral, hutang gitu. Dia bilang masalah, dia bilang solusi. Nah, di dalam buku ini Mastering the Fine Art of Observation gitu. Prinsipnya sebenarnya pada saat seseorang itu mempunyai intelijensi visual, dia melihat banyak hal ya, mengobservasi banyak hal. Semakin detail dia melihat sesuatu, dia akan punya analisa yang lebih tajam. Atau pada saat seseorang itu punya masalah dan dia terbiasa melihat banyak hal, observasi banyak hal, ada kemungkinan dia punya peluang untuk punya alternatif solusi yang jauh lebih banyak ya. Mungkin observasi ini dalam kejadian sehari-hari ya simple. Mungkin kita lihat datang ke kantor atau di rumah kita, sesuatu yang udah biasa kita lihat. Jadi kayaknya biasa aja. Yang mungkin itu potensial problem, kita nggak ngelihat itu masalahnya. Yang itu potensial solusi, kita nggak ngelihat masalahnya, solusinya karena kayak udah sehari-hari terjadi. Tapi Anda bayangkan the power of observation ini ya, atau the fine art, detail kecil gitu ya, the fine art of observation. Bayangkan kemampuan observasi ini yang sangat dibutuhkan kalau misalnya kita lagi menjaga bayi mungkin. Ya. Perubahan kecil di diri bayi buat ibunya itu bisa pertanda banget. Buat mereka yang belum pernah punya bayi, perubahan kecil yang terjadi sama si bayi itu orang nggak bisa lihat. Atau barangkali ketika seorang perawat misalnya, dia menjaga seorang pasien di satu kamar gawat darurat misalnya. Perubahan kecil atau suara kecil yang terdengar oleh si perawat itu menjadi satu data, menjadi satu bahan yang berharga. Makanya sebenarnya skill observasi banyak dibahas ya teman-teman di visual intelligence ini ya. Dasarnya bagaimana kita punya kecerdasan visual, salah satu basic skillnya ya melatih benar-benar observasi kita. Gradasi warna, kemudian lighting, suara kecil, baik yang detail maupun justru sebaliknya helikopter view yang lebih luas, melihat jauh lebih panjang. Nah, pada saat skill observasi itu bertumbuh, harapannya kita dengan jeli bisa melihat, menganalisa satu isu yang kita hadapi. Semoga dapat clue-nya ya. Dan satu lagi sebenarnya nanti kalau Anda juga baca lebih detail terkait dengan analyzing from every angle gitu. Nah, di metode visual coaching ini kan saya banyak banget ya
pakai kartu-kartu foto nih seperti ini ya, nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut. Tapi katakanlah misalnya apa ya, saya ambil kartu sederhana ini aja deh gitu ya. Ini kartu sederhana nih. Kalau dilihat ini kan simple ya, hanya mungkin ubin, kemudian ada 2 sepatu. Tapi ketika kita zooming out, bahasanya seperti itu, zooming out melihat apa yang ada di sekitarnya, ini sebenarnya memberikan kesempatan kita menganalisa dari angle yang berbeda. Kita mau lihat dari sisi sebelah sini kah, sebelah sini kah, sebelah sini, atau atas bawah, atau juga melihat bagaimana arah sepatu ini. Kenapa sepatunya kok nggak jejeran ya? Kenapa sepatunya satu ke sana, satu ke sini? Itu yang dimaksud menganalisa dari banyak angle. Tujuannya biar kita expanding enough, biar kita punya alternatif solusi. Kadang seseorang menghadapi satu masalah, kalau cara berpikirnya sempit, opsinya sempit, kayak aduh nggak punya pilihan deh, cuman ini doang gitu. Tapi dengan latihan mengobservasi foto dari berbagai macam sisi, zooming in, zooming out, itu sebenarnya melatih otak kita agar terbiasa cari alternatif solusinya tuh banyak dulu gitu ya. Kemudian nanti baru diprioritas, baru dianalisa lagi mana yang memungkinkan untuk dijalankan dalam waktu yang lebih cepat. Ya, itu juga banyak dibahas Bapak Ibu teman-teman dalam buku visual coaching ini. Jadi siapa tahu nanti Anda juga mempelajari buku ini atau tetap terkoneksi dengan kami untuk kita bisa belajar lebih banyak ya, baik di kelas online maupun di workshop-workshop. Oke, so nanti kita ketemu lagi ya teman-teman, baik di review-review buku yang jadi referensi saya ataupun sharing-sharing saya terkait dengan visual coaching.